Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang pertama mengenai amal tanpa iman. Allah telah menegaskan dalam beberapa ayat bahwa amal kebaikan seseorang tidak akan bernilai di sisinya jika dilakukan tanpa iman. Seperti dalam surah An-Nur ayat 39 yang artinya, dan orang-orang kafir amal mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga, tetapi ketika dia mendatanginya, dia tidak mendapati apapun yang diharapkannya, dan dia mendapati ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan perhitungan amalnya dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat ini menggambarkan bahwa amal orang kafir hanya tampak bernilai di dunia, tetapi di akhirat tidak ada manfaatnya. Begitu juga surah Al-Furqan ayat 23 yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi, amal tanpa iman akan tetap lenyap tanpa bekas seperti debu yang tertiup angin. Dan juga dalam surah At-Taubah ayat 17, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui sendiri bahwa mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi ibadah pun tidak akan diterima jika dilakukan tanpa iman kepada Allah. Kesimpulannya, iman adalah syarat utama agar amal diterima oleh Allah, dan tanpa iman, sebaik apapun perbuatan seseorang akan sia-sia di akhirat. Selanjutnya, mengenai jodoh adalah cerminan diri. Setelah memahami iman dalam amal, kita juga perlu memahami bahwa kepribadian dan akhlak sangat berpengaruh dalam mendapatkan pasangan hidup. Seperti dalam surah An-Nur ayat 3, pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Ayat ini mengajarkan bahwa moral dan akhlak seseorang sangat berpengaruh dalam mendapatkan pasangan hidup. Jika kita menginginkan pasangan yang baik, maka kita harus menjadi baik terlebih dahulu. Begitu juga dengan surah An-Nur ayat 26, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Ayat ini merupakan penegasan ayat sebelumnya bahwa akhlak seseorang sangat berpengaruh dalam mendapatkan pasangan. Karena orang yang baik akan mendapat pasangan yang baik, sementara yang buruk akan bersama yang buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.